Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat kue yang sebelumnya sudah aku janjikan ya. Beberapa minggu lalu aku pernah buat video tentang kue ini tapi yang versi ekonomis. Dan karena banyak yang request untuk dibuatkan yang premium, maka sekarang aku buatkan cake batik indulgence yang premium. Menurutku, cake batik indulgence ini bisa juga dibilang sebagai cake tagih karena memang benar-benar bikin nagih. Apalagi saking viral dan enaknya kue ini, harga jualnya sendiri di Malaysia lumayan tinggi loh. Padahal cara buatnya gampang banget. Dijamin deh teman-teman yang gak bisa buat kue pun gak bakalan bantet kalau bikin kue ini. Simak sampai selesai ya, biar kue kamu anti gagal. Pertama, aku siapkan loyang ukuran 18x18, lalu aku lapisi dengan baking paper seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan plastik ya. Tujuannya adalah agar kuenya dapat mudah diangkat setelah selesai kita buat. Jadi pastikan baking paper atau plastik yang kamu gunakan lumayan panjang serta mengcover loyang dengan baik. Nah, ini udah selesai. Lanjut kita proses kue batiknya. Ini aku menggunakan 180 gram biskuit Mary. Biskuitnya kita remukkan besar-besar seperti ini ya. Setelah itu kita cairkan margarin atau mentega di atas teflon. Setelah margarin atau mentega kamu meleleh semua seperti ini, masukkan 2 seset ukuran besar Milo bubuk atau sekitar 68 gram. Lalu kita aduk rata semuanya. Oh ya, gunakan api besar cenderung kecil ya, biar nggak cepat gosong. Setelah tercampur rata, kita masukkan 80 gram susu cair, aku pakai susu UHT biasa. Lalu aduk rata hingga milonya larut. Setelah itu bisa kita masukkan 80-100 gram susu kental manis. Ini aku pakai sekitar 80 gram aja karena aku tidak terlalu suka manis. Dan aduk rata kembali ya semuanya. Setelah itu bisa kita masukkan 20 gram coklat bubuk. Gunakan coklat bubuk yang berkualitas baik biar kue kamu makin mantap rasanya. Aduk adonan ini hingga semuanya tercampur rata seperti ini. Setelah tercampur rata bisa kamu matikan api kompornya, lalu kita masukkan langsung biskuit Mary-nya. Nah, ini akan membuat biskuit Mary kamu tidak terlalu keras. Jadi kita akan mendapatkan kue batik yang legit rasanya. Tapi kalau kamu pengen biskuit Mary-nya tetap crunchy, bisa kamu dinginkan dulu adonan coklatnya. Setelah dingin baru dicampurkan dengan biskuit Mary-nya. Lalu aduk-aduk semua biskuit Mary-nya dengan adonan coklat hingga semuanya terbalut sempurna. Setelah rata seperti ini, bisa kita angkat dan kita masukkan ke dalam loyang yang sudah kita siapkan tadi ya. Setelah semua adonan biskuit masuk, bisa kita tekan-tekan seperti ini agar rata. Usahakan menekan biskuitnya harus benar-benar kuat dan rata di seluruh bagian loyangnya. Dan ini akhirnya aku menekannya dengan menggunakan tangan yang dibalut dengan plastik, tapi hati-hati ya, adonannya cukup lumayan panas. Setiap sudut dan pinggir-pinggirannya aku ratakan seperti ini agar semua loyang terisi. Dan setelah beres bisa kita rapikan lagi dengan spatula seperti ini. Dan ini kue batiknya sudah padat, bisa kita dinginkan dulu di dalam kulkas. Sambil menunggu kue batiknya dingin, kita bisa siapkan krim kejunya. Kali ini aku menggunakan Dairy Whipped Cream sebanyak 180 gram, lalu diberi gula halus sebanyak 60-70 gram. Kedua bahan ini kita aduk rata hingga adonannya mengembang dan kaku. Kamu juga bisa menggunakan mixer. Oh ya, pastikan whipped cream yang kamu gunakan dingin ya. Dan jika sudah terbentuk jambul seperti ini tandanya sudah selesai. Selanjutnya ini aku siapkan gelatinnya. Aku buat dari setengah sendok makan gelatin dan ditambahkan 2 sendok makan air panas. Lalu aduk hingga gelatinnya larut. Jika sudah tercampur rata seperti ini, bisa kita dinginkan dulu. Lalu sekarang aku akan menghaluskan cream cheese ini. Ini cream cheese-nya sebelumnya sudah aku diamkan dulu di suhu ruang, jadi sudah cukup lembut untuk kita aduk seperti ini ya. Kamu juga bisa menggunakan mixer untuk mengaduknya. Cukup gunakan mixer dengan kecepatan rendah aja biar cream cheese kamu tidak pecah.
Setelah cream cheese-nya cukup lembut seperti ini, bisa kita masukkan gelatin yang sudah kita dinginkan tadi. Lalu aduk rata kedua bahan ini. Setelah itu, kedua bahan ini bisa kita campurkan ke dalam whipped cream yang sudah kita buat tadi. Oh ya, kalau kamu kesulitan untuk mendapatkan dairy whipped cream, kamu juga bisa menggunakan whipped cream bubuk ya. Untuk takarannya sendiri, kamu cukup menggunakan whipped cream bubuk sebanyak 60 gram. Lalu diaduk bareng dengan susu dingin atau air putih dingin sebanyak 120 gram. Skip penggunaan gula halusnya ya. Dan ini dia, krim keju kita sudah selesai dibuat jika semuanya sudah tercampur halus seperti ini. Dan ini kue batiknya sudah lumayan dingin, jadi aku langsung masukkan krim kejunya ke atas kue batiknya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, kali ini krim keju yang kita hasilkan sangat creamy dan lembut. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin jualan versi ekonomisnya, atau teman-teman yang kesulitan menemukan bahan-bahan krim kejunya ini, seperti yang aku ceritakan di depan tadi, aku sudah pernah buat versi ekonomisnya. Kalau teman-teman pengen tahu, bisa cek di kolom deskripsi ya, aku cantumkan linknya di situ. Dan ini udah selesai, bisa kita dinginkan lagi di dalam kulkas. Selanjutnya, aku akan buat ganas coklatnya. Aku menggunakan 150 gram dairy whipped cream, lalu aku tambahkan 150 gram dark cooking coklat. Kali ini, kedua bahan ini akan aku panaskan dengan cara ditim ya. Gunakan wadah tahan panas yang ukurannya lebih lebar dari mulut panci ya. Ini kita diamkan sebentar hingga semuanya panas. Sembari menunggu, kita bisa buat gelatinnya. Aku buat dari setengah sendok makan gelatin yang dicampurkan dengan 2 sendok makan air panas, lalu dilarutkan seperti ini. Dan kita balik lagi ke susu dan coklat yang kita tim tadi. Ini sudah mulai panas susu dan coklatnya, jadi kita aduk rata semuanya hingga tercampur seperti ini. Setelah tercampur rata, bisa kita matikan apinya, lalu kita angkat. Ini coklatnya dan susunya aku aduk-aduk lagi biar semua tercampur rata. Setelah itu, bisa kita masukkan gelatin yang sudah kita buat tadi. Setelah itu, kita aduk rata kembali semuanya. Dan jangan lupa, kamu harus mendapatkan setengah sendok makan margarin atau mentega biar ganas coklat kamu mengkilap dengan cantik. Lalu aduk rata kembali. Setelah tercampur rata semuanya, ini ganasnya akan aku diamkan sebentar di suhu ruang hingga uap panasnya semua keluar. Setelah itu kita keluarkan cake batik dan krim keju yang sudah kita susun tadi, lalu kita tuangkan krim coklat atau ganas coklat yang sudah kita buat. Pastikan ganas coklat kamu tidak panas ya ketika dimasukkan di atas krim kejunya. Karena kalau terlalu panas nanti bisa merusak krim kejunya. Setelah itu, ini akan aku masukkan ke dalam kulkas selama 3-4 jam hingga semuanya set. Dan ini sudah sekitar 3-4 jam ya, aku keluarkan dari kulkas dan bisa kita keluarkan juga dari loyangnya. Nah, ini fungsi dari baking paper atau plastik yang kita gunakan, jadi mudah mengeluarkan kuenya dari loyang. Dan pastinya kue kita pun gak berantakan ya. Oh ya, untuk ganas coklatnya sendiri tadi kan aku pakai dairy whipped cream ya. Kalau teman-teman gak punya dairy whipped cream atau sulit menemukannya, bisa menggunakan susu biasa. Gunakan susu sebanyak dairy whipped cream yang aku gunakan tadi, gak apa-apa. Tapi teman-teman harus mencampurnya dengan gelatin atau agar-agar. Kalau teman-teman gak punya agar-agar atau gelatin, bisa membuat perbandingan 2:1. Jadi coklatnya 2 bagian, sedangkan susunya 1 bagian. Untuk versi ganas coklat yang menggunakan susu serta agar-agar, teman-teman bisa cek di video cake ketagih atau di video cake batik indulgence yang versi ekonomis. Yang linknya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi. Dan ini dia cake batik indulgence kita sudah siap untuk disajikan. Dan seperti biasa, biar cantik dan mudah memakannya, aku potong-potong seperti ini. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, ganas coklatnya cantik mengkilap banget. Dan bagi teman-teman yang nanya, mana motif batiknya? Sabar-sabar, nanti kita lihat motif batiknya. Ada di sini. Jadi kalau teman-teman ingin mengekspos si motif batiknya, teman-teman bisa ngetrim dulu pinggiran kuenya sebelum disajikan. Pokoknya teman-teman harus coba deh di rumah resep ini. Karena selain mudah dan ramah banget untuk pemula, kue ini tuh rasanya enak banget. Ada rasa manis dari coklatnya, gurih dari kejunya. Dijamin deh kamu gak akan bosan dengan kue ini dan bakal nagih banget. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.